semua, jumpa lagi di channel seputar bonus demografi. Wah, tidak terasa ya, sudah 1 tahun channel ini membagikan segala informasi dan ilmu mengenai bonus demografi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dampak gaya hidup bebas yang mengakibatkan fenomena pernikahan usia dini terhadap bonus demografi. Mau tahu informasi selengkapnya? Yuk kita simak dahulu beberapa pandangan masyarakat terhadap fenomena pergaulan bebas. Ya mungkin pergaulan bebas yang jauh istilah dari didikan orang tua ataupun gimana, kurang perhatian orang tua ataupun dari segi pergaulannya mungkin. Kalau pergaulan bebas pada remaja yang pasti awalnya dari rumah kan. Di rumah kalau misalnya dalam rumah itu pendidikan agama basicnya kurang, otomatis mereka akan curhat sama teman-temannya kan. Jadi mereka akan mencoba karena tidak ada informasi atau edukasi dari keluarga. Seandainya ada edukasi dan basic agama, insya Allah sih pergaulan bebas itu nggak akan terjadi gitu. Menurut saya pergaulan bebas ya contoh aja ya kayak mungkin kayak di dunia malam gitu, kayak mungkin game atau misalnya minuman alkohol, seks bebas dan sebagainya. Menurut saya sih pergaulan bebas itu pergaulan yang misalnya satu teman cewek sama satu teman cowok tuh kayak bukan kayak dari pagi main terus pulangnya tuh malam gitu, terus kayak bebas gitu ngelakuin apa aja. Pergaulan bebas itu ya keluar dari kayak aturan-aturan yang udah dilakukan kayak norma agama yang melenceng dari yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Pergaulan bebas itu ya intinya ya tidak sesuai aturan. Banyaknya sih jangan suka anak muda ya terlalu bebas tentang online gitu. Itu yang jadi ngeri orang tua sebagai orang tua gitu. Gimana ya sebetulnya untuk kalangan remaja sekarang mungkin ya lebih ke kayak nanti endingnya gitu kayak dia sampai minum kan, itu bisa karena dari masalah di rumah juga mungkin kan dia depresi dia kan. Rata-rata untuk pergaulan bebas itu pelajar ya, jadi dia ke pelajar. Sebenarnya udah tanpa batas ya, udah malam jadi siang gitu, jadi udah agak mulai melampaui batas, maksudnya udah ke jalannya salah gitu. Terus sebenarnya dia berteman tapi udah mulai ke lawan jenis, udah mulai berani misalnya nginep di hotel atau misalnya nginep di rumah orang tua atau entah di mana lagi, udah benar-benar merusak generasi sih kalau menurut aku. Ya kita melalui kayak semacam kita mengikuti hal kayak misalkan teman gitu ya, kayak teman melakukan kita teman itu kayak kalau dibilang kayak jalan kayak dia mau ke ini kita ngikutin, asalkan kita boleh jangan ngikutin pergaulan yang lain. Kalau menurut saya sih pergaulan bebas itu yang segala macam dihalalkan mungkin ya, yang dibebaskan gitu. Kalau pendapat aku pergaulan bebas sih sangat merugikan ya, karena apalagi untuk perempuan, karena suka dan tidak suka untuk perempuan itu keperawanan adalah di iklim kita masih sangat sangat tinggi. Jadi kalau kata aku sudah setuju sih dengan adanya pergaulan bebas. Nggak ada sih, soalnya gimana ya, masing-masing aja, nggak pernah mikir awal ya. Ini ya pasti dapat berdampak negatif sih. Harus menjaga diri sih. Iya. Kalau untuk generasi sekarang itu sebenarnya pergaulan bebas itu kalau menurut saya pribadi ya itu dampaknya sangat buruk lah buat generasi ke depan gitu. Ya kalau bisa sebenarnya dari diri kita sendiri dan lebih kepada edukasi sebenarnya, edukasi tentang bahayanya pergaulan bebas itu seperti apa dampak buruknya ke depan itu. Harus ketat lah menjaganya.
harus dia pergi kemana kita harus tahu dia bergaul dengan siapa. Baik lagi ke masing-masing ya, pribadi masing-masing. Kalau saya lihat juga ngelarang kita nggak bisa, kita larang hidup saya, yang jalanin saya. Padahal nanti begitu dia sengsara kena batunya atau apapun itu karena pergaulan bebas itu, minta tolongnya rekan-rekan dia kan. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi bergaul itu kan nggak salah, ya kan kita harusnya juga sebagai mahasiswa remaja ya harus bergaul gitu, harus punya banyak teman, sahabat, banyak link, karena itu nanti untuk memudahkan kita kuliah juga, cari kerja. Tapi kalau udah salah dalam kata arti, biasanya pergaulan bebas itu terpengaruh dari teman sih. Dimana dia berteman, ya disitulah sikap dia ada, kecuali dia bisa menahan untuk dia tidak bisa terpengaruh gitu. Tapi lagi-lagi sih ya, bukan berarti aku juga orang yang baik, aku pernah di posisi itu bahkan. Kalau menurut positifnya ya kita jadi bisa memahami tentang sifat-sifat teman kan. Kalau negatifnya gitu kan kayak banyak kan orang-orang pergaulan bebas itu bahkan menjadi resiko kayak semacam apa tuh, hamil dulu nikah, terus semacam kayak tawuran ataupun segala itu ya. Kemungkinannya mendekatkan ke yang kuasa gitu kan. Jadi setiap istilahnya pergaulan harus benar-benar dibatasi, cara pergaulan yang baik, mana yang jelek gitu aja. Yang pasti kalau untuk menghindari pergaulan bebas, yang tadi saya katakan dari pertama adalah orang tua yang memberikan pembekalan dan edukasi. Karena selama ini orang tua itu dengan anak karena jarang ya bergaul, merasa bahwa seks itu, edukasi seks itu adalah sesuatu yang sangat tabu. Tapi alhamdulillah pada di keluarga saya, untuk pertama anak-anak tetap diberikan edukasi seks, dan kayaknya saat ini juga di sekolah-sekolah udah edukasi seks kayaknya udah biasa ya. Karena kan kalau kita nggak tahu, yang cuma infonya sedikit, mereka akan mencari akhirnya jadinya infonya gitu dari teman. Kalau dari orang tua kan edukasi itu akan pas gitu ya, itu. Oh, ini sih pergaulannya apa sih? Pinter-pinter memilah teman, memilih teman lah gitu. Kan rata-rata juga kalau di pergaulan bebas, pengalaman saya kayak baiknya orang-orang yang toksik gitu. Jadi kalau misalkan emang mau menghindari dari pergaulan bebas ya jauhin aja orang-orang yang toksik gitu. Menurut saya kayaknya harus milih-milih teman sih ya. Teman kayaknya harus benar-benar selektif ya dalam pilih teman. Terus membatasi pergaulan antara cewek dan cowok ya, supaya jangan terlalu berlebihan ya, jangan berlebihan. Kalau menurut saya tuh lebih seperti ada komunitas-komunitas ya, perkumpulan-perkumpulan yang tentu sifatnya lebih baik gitu untuk lebih kepada ya menciptakan ya kreativitas baru lah, inovasi baru dan untuk mencegah ke arah yang hal-hal yang kurang baik lah gitu ya. Yang lebih ke perkumpulan lah, organisasi-organisasi atau jenisnya lah, untuk menghindari hal-hal yang tidak gitu ya. Yang terutama dari ruang lingkup pertemanannya dulu ya, seperti apa. Yang kedua, yang tadi saya bilang pertama, mungkin untuk orang tua lebih memperhatikan anaknya, jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut. Jadi lebih kita nih misalkan sebagai rekannya sebisa mungkin ya kita kasih tahu, kita nggak bisa bantu secara materi, nggak ada salahnya kita bantu pakai ucapan atau doa ke dia kan. Itu balik lagi ke ruang lingkup pertemanan dia itu kayak apa gitu sih. Kalau kalian masih remaja ya cari sekolah yang masih dia punya nilai-nilai agama. Kalau kalian mau kuliah, cari universitas yang ngedukung kalian supaya kalian bangkit, supaya kalian jadi remaja yang nantinya berkembang, sukses gitu. Terus yang ketiga, pergaulan tadi. Kalau kamu pengen, maksudnya kalau kita berteman sama tukang besi, kita wangi besi ya enggak? Kalau kita berteman sama yang tukang jual pewangi, kita juga wangi. Jadi sebenarnya gini, kita hidup di dunia ini punya dua pilihan.
kita mau mana, mau digelap atau diterang, mau dilurus atau dibelok-belok gitu. Sebenarnya kalau kita udah dewasa, siapapun remaja itu kan sebenarnya dia udah bisa berpikir ya Mbak ya. Maksudnya aku mau kemana nih? Apakah aku mau menghancurkan masa depan atau dia pengen berjalan sukses gitu. Dia tuh cari pergaulannya sebaik-baiknya gitu. Karena emang salah pergaulan tuh benar-benar hancur sih. Karena mereka yang akan, aku sih bullshit ya, maksudnya kalau misalnya kayak pang-pang gitu, udah gabung sini, kamu akan dapat jati diri gitu segala macem. Jati diri kamu ada di sini, sebenarnya enggak, hancur justru. Jadi sebaiknya tipsnya hindari orang-orang yang sekiranya dia bernegatif dan deketin orang tua. Sama jangan lupa banyak cari ilmu Islam kayak gitu supaya kita terjaga. Ya kita boleh berteman, tapi tidak boleh mengikuti pergaulan apapun yang dimiliki teman. Pasti kan setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Entah itu sifatnya baik atau buruk, ya kita juga nggak tahu. Nah, itu dia beberapa pandangan masyarakat terhadap fenomena pergaulan bebas. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yuk langsung saja kita bahas bersama mengenai fenomena pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku yang telah melewati batas norma yang berlaku. Norma ini bisa meliputi agama, susila, sosial, dan lainnya. Pergaulan bebas selalu mengarah ke perilaku negatif. Perilaku ini sering terjadi pada remaja dan orang dewasa, namun tak menutup kemungkinan juga terjadi pada anak. Penelitian di Manado yang dilaporkan oleh Waro tentang gaya hidup bebas mengambil 663 sampel secara acak dari 3.106 orang menerima induksi haid, ditemukan sebanyak 472 responden yang belum menikah. Dari jumlah tersebut, 291 responden 28,8% berusia 14-19 tahun. 345 responden 52% berusia 20-24 tahun. Adapun dampak negatif lainnya dari gaya hidup bebas adalah timbul masalah dengan keluarga, kehamilan di luar nikah, dan penyakit kelamin. Mendapat stigma buruk dari lingkungan, prestasi di sekolah yang menurun, cenderung mencoba hal baru tanpa memikirkan akibatnya. Semua hal tersebut sangat berhubungan erat dengan bonus demografi, dikarenakan penurunan kualitas SDM dapat mengakibatkan gagalnya suatu negara untuk mensukseskan era bonus demografi. Untuk video selengkapnya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas ya. Nah, teman-teman milenial, mungkin itu saja penjelasan mengenai fenomena pergaulan bebas di masyarakat yang bisa kami sajikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Juga ikutin terus informasi terkait bonus demografi melalui akun Instagram @bonus_demografi atau website Yayasan Bakti Bangsa.